Halo taretanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cok Leng. Di film kali ini saya mencoba merangkum film Hollywood yang dibintangi oleh kakak kandung saya, yaitu Shah Rukh Khan. Jadi gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Amir yang kesehariannya hidup di tengah kerasnya kota di India yang mayoritas masyarakat di sana penjual minuman keras. Mereka terpaksa melakukan itu demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terlihat di sini Amir bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di kelas, Amir disuruh gurunya untuk membaca tulisan di papan. Namun di sini Amir kesulitan membaca tulisan tersebut dikarenakan matanya rabun. Alhasil Amir dapat hukuman oleh gurunya. Sepulang sekolah, Amir bersama ibunya terlihat pergi ke dokter untuk memeriksa matanya Amir. Di sini dokter menyarankan ibunya untuk membeli kacamata agar Amir bisa melihat kembali dengan normal. Namun di sini ibunya tidak sanggup membeli kacamata itu karena harganya sangatlah mahal. Alhasil Amir pulang dengan tangan kosong. Amir yang sangat ingin matanya normal kembali mengajak temannya untuk mencuri kacamata yang ada di tempat itu. Setelah berhasil mengambil kacamata di sana, ia ketahuan oleh penjaga di sana. Beruntung di sini Amir dan temannya berhasil melarikan diri. Setelah itu, Amir membawa kacamata itu ke dokter yang memeriksa matanya tadi. Namun dokter itu malah ketawa karena kacamata itu adalah palsu dan ia mengetahui bahwa Amir sudah mencuri kacamata yang ada di patung Gandhi. Merasa kasihan, dokter tersebut memberi sejumlah uang kepada Amir agar ia bisa membeli kacamata yang ia inginkan. Jaga. Keesokan harinya, terlihat kini Amir melihat dengan jelas kembali. Namun tidak berselang lama, ia melihat rombongan polisi yang akan masuk ke desanya. Melihat itu, Amir berusaha menghadang polisi tersebut agar memperlambat polisi itu masuk ke desanya. Lalu Amir mengasih kode kepada masyarakat di sana agar minuman keras yang mereka jual segera disembunyikan. Mendengar kode dari Amir, mereka pun dengan sigap menyembunyikan barang haram tersebut. Alhasil polisi itu tidak menemukan apa yang mereka cari. Merasa kesal, polisi itu lalu menampar Amir. Beruntung di sini Amir diselamatkan oleh ibunya yang tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Setelah itu, Amir pun kepikiran karena dia ingin bekerja seperti orang dewasa agar bisa membantu perekonomian keluarganya. Setelah itu, Amir lalu menyamperi salah satu pengedar minuman keras di sana yang bernama Suhel. Di sini Amir meminta pekerjaan kepada Suhel untuk dijadikan pengedar di wilayahnya. Suhel pun menyetujuinya. Namun setelah itu, Amir diejek oleh salah satu anak buah Suhel yang membuat Amir kesal dengan hal itu. Lalu Amir mengambil bagiannya dan menyimpan minuman keras itu di tasnya, lalu pergi dari tempat itu. Di perjalanan, ia dicegat oleh polisi yang menjaga di sana. Namun Suhel dengan pintarnya berhasil selamat dari pemeriksaan polisi tersebut. Scene lalu beralih ke 15 tahun setelah itu, terlihat Amir kini sudah dewasa. Nampaknya Amir dan temannya masih bekerja bersama Suhel. Di sini Suhel menugaskan Amir untuk mengambil kembali miras yang sudah dirampas oleh polisi di sana. Sesampainya di lokasi, Amir lalu menyogok polisi itu dan memberikan ia pelajaran agar tidak lagi mengganggu bisnisnya. Setelah itu, Amir menemui sahabatnya. Ia lalu mengatakan keinginannya untuk mengedar sendiri bisnis haram tersebut. Ia lalu menemui Suhel untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Namun Amir malah diketawakan oleh orang di sana karena ia tidak mempunyai modal. Mengetahui itu, Suhel lalu memberikan waktu 3 hari kepada Amir untuk mengumpulkan modalnya agar bisa membeli barang haram yang dia inginkan. Namun kalau sampai Amir tidak bisa mengumpulkan modalnya selama 3 hari, maka Suhel akan membunuhnya. Di perjalanan pulang, ia tidak sengaja berpapasan dengan temannya yang menawarkan mobil antik miliknya. Namun di sini Amir tidak tertarik dengan hal itu. Ia lalu melanjutkan perjalanannya dan hampir menabrak seseorang yang lagi membawa kambing. Mengetahui kambing sekarang lagi mahal-mahalnya, ia lalu mempunyai ide untuk menukarkan mobil milik temannya itu dengan sejumlah kambing agar bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. साहेब कौन तोड़ो बिलान बोलो.
Setelah mendapatkan kambingnya, ia lalu ingin menjual kambing itu di luar kota agar harganya bisa lebih mahal dari sebelumnya. Namun sesampainya di lokasi, ia malah diusir oleh pedagang di sana karena Amir belum mempunyai izin untuk menjual di sana, dan ia malah mendapatkan ejekan dari orang-orang di sana. Tidak terima dengan hal itu, Amir pun membantai satu persatu orang yang membulinya. Setelah mengalahkan orang-orang di sana, muncul pengusaha di tempat itu yang bernama Saleh yang langsung menodongkan senjata kepada Amir. Namun dengan sigap, Amir mengambil pistol itu. Tapi Amir yang sudah kelelahan akibat pertarungan tadi harus tidak sadarkan diri. Karena kelakuan Amir, kambing milik Amir sekarang dijadikan daging untuk dibagikan kepada jemaah yang ada di sana karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Namun Amir tidak keberatan dengan hal itu. Keesokan harinya, Amir yang lagi ada di rumahnya didatangi oleh utusan Saleh yang masuk kedatangannya untuk memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kambingnya yang sudah diberikan kepada jemaah di sana. Tidak lama dari itu, datang anak buah Suhel yang bermaksud untuk menagih uang yang dijanjikan kemarin karena sudah genap 3 hari. Namun di sini Amir tidak keberatan karena ia sudah mempunyai modal untuk bisnis haram tersebut. Setelah itu, Amir menyempatkan diri mampir ke makam ibunya untuk meminta restu karena ia ingin memulai bisnis barunya. Di malam harinya, di sebuah pesta terlihat polisi menyamar untuk menangkap seorang pengedar minuman keras yang dipimpin oleh Hasmu. Setelah berhasil menangkap si pelaku, keesokan harinya pemimpin polisi menyuruh polisi yang menangkap pengedar tadi untuk membebaskan anak buah sang pengedar. Namun polisi yang bernama Salman itu menolak tegas keputusan atasannya tersebut. Mendengar itu, pemimpin polisi tadi lalu memindah tugaskan Salman ke kota lain karena ia sudah menolak keputusannya. Di sisi lain, Amir yang lagi bermain bola bersama temannya dengan sengaja memukul bolanya ke rumah pujaan hatinya yang bernama Ana agar bisa masuk ke dalam untuk bermesraan dengan Ana, janda yang ia cintai. मस्त लगे छे सच मेरे साथ रहे Dengan dipindahkannya Salman ke tempat Amir, ia berhasil menyita dan memusnahkan ribuan botol minuman keras milik Suhel. Suhel yang mengetahui itu terlihat sangat marah kepada anak buahnya. Terlihat Amir sangat risau karena ia takut bisnisnya ketahuan oleh polisi baru tersebut. Dan benar saja, terlihat kini Salman mendatangi Amir dan bermaksud untuk meminta Amir berhenti dari bisnis haram tersebut. Namun di sini Amir tidak menghiraukan perkataan polisi tersebut, ia malah pergi tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Salman yang jengkel dengan sikap Amir, kebetulan ia dapat kabar bahwa besok minuman keras Amir akan segera datang. Di sisi lain, Amir yang sudah mengantisipasi hal itu menyusun rencana agar polisi itu gagal untuk mengambil barang yang dikirimkan kepadanya. Setelah rencananya sudah matang, ia lalu menugaskan semua temannya untuk bekerja sama agar rencananya bisa berhasil dengan lancar. हम इसे अलग-अलग रास्ते से Dan benar saja, dengan rencana itu, Amir berhasil mengecoh polisi yang salah menangkap mobil yang berisi barang lainnya. Keesokan harinya, ketika Amir asik bermain layangan, ia didatangi oleh Suhel yang merasa terancam bisnisnya akan bangkrut karena sudah disita oleh polisi baru itu. Ia lalu meminta kepada Amir agar bisa membantunya. Di sini Amir menyanggupinya. Namun sebelum itu, Amir mempunyai syarat kepada Suhel kalau ia akan menjadi bos baru menggantikan Suhel. Amir memberikan waktu 3 minggu untuk mempertimbangkan hal itu. Singkat cerita, kini Amir menikah dengan Ana, kekasih hatinya. Di sana ia merayakan pernikahannya itu dengan berjoget bersama dan diiringi musik dangdutan. Tisbay to Dubai, stay to Dubai, stay to Dubai. Terbang tingis tang, durdai. Ting bikis tau tiki bay. Ting bikis tau tiki bay, tang kis tau neu per durdai.
Keesokan harinya, ketika ia sedang merayakan bersama tetangganya, ia hampir saja dibunuh oleh penembak jitu. Namun Amir yang dikasih tahu oleh sutradara bahwa ada yang akan menembaknya, menyadari hal tersebut. Ia pun terlibat kejar-kejaran dengan pria itu sampai ia berhasil membunuhnya. Mengetahui Amir terlibat pembunuhan, Salman sebagai polisi di sana akan menangkap Amir. Namun beruntung bagi Amir, Saleh menyuruh anak buahnya untuk membebaskannya. Di malam harinya, ia yang sedang santai dihampiri oleh istrinya yang mengasih tahu bahwa dirinya sekarang sudah hamil. Mendengar itu, Amir sangat bahagia atas keberhasilan dia sudah berhasil menanam benih kehidupan kepada istrinya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Amir ditelepon oleh Saleh yang memberitahukan bahwa orang yang mencoba membunuhnya kemarin adalah suruhan dari Suhel. Mengetahui itu, Amir langsung mendatangi tempat Suhel berada dan membantai satu persatu anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi anak buah Suhel, ia lalu menghampiri Suhel untuk membunuhnya. Ia meneteskan air mata karena dulu pernah bekerja sama bersama Suhel. Namun dengan pengkhianatan itu, mau tidak mau ia harus membunuh Suhel. Di sisi lain, Salman didatangi oleh pemimpinnya yang memberitahukan bahwa ia akan segera dipindahkan ke kota lain lagi. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Kini bisnis Amir sudah sangat besar. Ia berhasil mencapai kesuksesan tersebut karena kini ia tidak mempunyai saingan lagi. Ditambah pemerintah di sana tidak menangkapnya karena Amir sudah menyuap semua pemerintahan di sana. Kini Amir mulai disanjung oleh warga di sana. Terlihat Amir dengan baik hati memberikan sejumlah uang untuk mereka bertahan hidup. Di sisi lain, Salman yang sudah dipindah tugaskan di tempat lain dapat undangan dari Amir untuk menghadiri pesta yang dia adakan. Di malam harinya, ketika pesta itu sedang berlangsung, terlihat semua kalangan hadir di pesta tersebut. Tak terkecuali pemerintah di sana yang ikut merayakan keberhasilan Amir. Salman yang mengetahui kebusukan pemerintahan di sana mencoba menghentikan bisnis yang dijalankan oleh Amir. Meski ia sekarang sudah dipindah tugaskan, ia berhasil menangkap anak buah Amir yang mencoba mengedarkan barang haram tersebut di wilayahnya. Amir yang mengetahui itu langsung menemui pemerintah di sana untuk meminta polisi yang bernama Salman agar ditugaskan di dalam kantor saja, agar ia tidak menghalangi lagi bisnis yang dijalankannya. Amir yang peduli kepada warga di kotanya, terlihat ia sedang merencanakan pembangunan untuk masyarakat yang sedang kesusahan. Ia dengan baik hati membantu mereka agar mempunyai tempat tinggal yang layak. Setelah itu, Amir ditelepon oleh calon wali kota baru di sana yang bermaksud untuk mencegah Amir agar tidak masuk ke wilayah kekuasaannya karena sebentar lagi ada pemilihan calon wali kota baru di sana. Amir yang merasa bisnisnya terancam merencanakan serangan kepada calon wali kota itu karena sudah berani mengaturnya. Dan benar saja, ketika orasi sedang berlangsung, Amir dan anak buahnya menyerang calon wali kota yang sedang orasi tersebut. Setelah itu, media yang mengetahui kekejaman Amir menuntut pemerintah di sana agar menangkap Amir. Mengetahui itu, pemerintah yang sudah terdesak pun mau tidak mau meminta Amir agar dipenjara. Ia lalu berjanji kepada Amir agar memberikan fasilitas mewah di dalam penjara tersebut. Mendengar itu, Amir pun menyetujuinya dan sekarang ia menjadi tahanan baru di penjara di sana.
Amir yang sedang membaca berita tidak sengaja mengetahui fakta bahwa pemerintah dan wali kota itu bersekongkol untuk memenjarakan Amir. Mengetahui itu, Amir lalu mengumumkan bahwa ia mencalonkan diri untuk menjadi wali kota baru di sana. Dan benar saja, Amir pun terpilih menjadi wali kota baru di sana dan ia terbebas dari hukuman karena sudah memenangkan pemilu tersebut. Lalu ia memberitahukan kepada warganya bahwa dalam pemerintahannya ia berjanji akan membangun tempat tinggal yang layak agar mereka bisa merasakan kenyamanan dalam pemerintahannya. Namun tidak lama dari itu, tiba-tiba di India ada konflik antara dua agama yang mengakibatkan kekacauan ada di mana-mana. Amir yang sangat peduli kepada rakyatnya itu memberikan bantuan agar mereka tidak sengsara. Namun akibat itu, Amir terancam bangkrut karena sudah memberikan semua penghasilannya kepada rakyatnya. Dengan begitu, Amir sekarang tidak punya pilihan lain untuk meminta bantuan kepada Saleh agar semua bisa terselesaikan. Mendengar itu, Saleh lalu memberikan pekerjaan yang sangat sulit kepada Amir untuk mengantarkan emas batangan ke kota sebelah yang dijaga ketat oleh polisi. Amir yang tidak punya pilihan lain itu menyanggupi pekerjaan tersebut demi imbalan yang sangat banyak. अपनी दुनिया में किसी का पैसा डूबेगा नहीं साहब। Setelah berhasil dengan tugasnya, Amir tidak sengaja melihat berita yang mengabarkan bahwa terjadi ledakan 5 kota yang dicurigai bahwa ledakan tersebut dipicu oleh emas batangan yang dikirim oleh Saleh melalui Amir. Mendengar itu, Amir sangat terpukul karena sudah terlibat pembunuhan yang mengakibatkan ribuan nyawa mati atas perbuatannya. Amir yang kesal karena sudah ditipu oleh Saleh lalu mendatangi markas Saleh untuk membantai habis orang di sana. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Saleh, ia lalu menghabisi Saleh karena sudah memperalatnya. Setelah itu, Amir lalu mendatangi makam ibunya untuk meminta maaf atas semua kesalahannya. Di sisi lain, keluarga Amir yang lagi berada di rumahnya digerebek oleh kepolisian di sana yang bermaksud untuk menangkap Amir yang diketahui sudah menjadi buronan yang paling dicari di India. Mengetahui Amir sudah datang, semua polisi bersiap-siap untuk menembakinya. Namun setelah Amir keluar dari mobilnya, ia membawa media untuk meliput kejadian agar ia tidak ditembaki oleh polisi di sana. Amir lalu menyamperi keluarganya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Amir dibawa oleh polisi. Di dalam mobil tahanan, ia meminta Salman untuk segera membunuhnya atas semua kesalahan yang ia perbuat. Setelah itu, Amir pun ditembak mati oleh Salman. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Amir yang mengingat semua orang yang ia cintai. Namun dengan begitu, film pun tamat. Pesan moral yang cocok dalam film ini yaitu ialah itu. Saya Cok Leng izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anganga. Hiya, hiya, hiya.